saudara yang terkasih, kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada pagi hari ini kita yakini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri, kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut dengan pujian KJ 27, meski tak layak diriku. Nah
Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu hati di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami, pada saat ini di ibadah minggu pagi ini, ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, bukan saja untuk menaikkan puji-pujian, tetapi juga kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran sabda firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu. Dan bahkan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami pun diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, berfirmanlah kepada kami. Dengan syukur dan sukacita kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya minggu pagi ini? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wabah virus COVID-19 ini masih terus terjadi Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu kapan penyebaran virus COVID-19 ini akan berakhir. Dan penyebaran virus COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang biasa bekerja di kantor, sekarang harus bekerja dari rumah. Yang biasa bekerja full 1 bulan penuh, sekarang mulai ada pengurangan jam kerja. Anak-anak yang biasa bangun pagi dan jam 7 harus sudah berada di sekolah untuk belajar, sekarang mereka harus belajar di rumah. Atau yang kita biasa kumpul-kumpul dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan kerja, sekarang kita harus tetap tinggal di rumah atau stay at home. Bagi para pedagang, biasa mereka ramai oleh pengunjung dan pembeli, sekarang mereka mulai sepi. Mereka mulai mengeluhkan sepinya income mereka, pendapatan mereka. Bapak Ibu,
semuanya serba berkurang. Perekonomian keluarga berkurang. Sehingga kita bisa pastikan bahwa tingkat kemiskinan pun meningkat. Ketika tingkat kemiskinan meningkat, maka kejahatan meningkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, penyebaran virus COVID-19 juga berdampak terhadap kehidupan persekutuan atau bergereja. Dan kita sudah merasakannya. Betul ya Bapak Ibu? Biasanya kita ibadah Minggu pagi, jam 7 pagi, jam 7.30 pagi di gereja. Sekarang kita ibadah di keluarga masing-masing. Biasanya kita melaksanakan KRT di rumah-rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, saudara-saudara seiman yang lainnya. Sekarang memang betul kita melaksanakan KRT di rumah, tetapi bedanya adalah secara online. Kita tidak berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Biasanya kita melaksanakan kebaktian anak di gereja. Sekarang anak-anak sekolah minggu pun harus melaksanakan kebaktian di rumah melalui video yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu. Dan masih banyak dampak lainnya yang kita rasakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat apa yang saya uraikan di atas berkaitan dengan dampak dari penyebaran virus COVID-19, pertanyaannya adalah, apa yang perlu gereja lakukan? Apakah gereja yang juga mengalami dampak yang sama, lalu kemudian gereja berdiam diri, menutup mata, dan tidak peduli dengan situasi yang saat ini terjadi, baik terhadap penanganan penyebaran virus COVID-19 ataupun terhadap situasi perekonomian kehidupan masyarakat saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya, ketika saya merenungkan situasi yang terjadi sekarang ini, adalah saat yang tepat bagi gereja untuk membuktikan bahwa dirinya adalah gereja yang sesungguhnya. Situasi sekarang ini adalah momen yang tepat bagi gereja untuk dipanggil keluar, hadir menjadi oasis bagi mereka yang cemas, bagi mereka yang khawatir, bagi mereka yang sedang bingung oleh karena pekerjaan mereka, oleh karena pendapatan mereka berkurang. Gereja hadir menjadi oasis bagi mereka yang sedang bingung. Nanti malam mau makan apa? Besok pagi mau sarapan apa? Pertanyaan itu bukan bingung oleh karena saking banyaknya. Pertanyaan itu muncul oleh karena ketiadaan, oleh karena kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, situasi saat ini mendorong gereja, persekutuan orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan, tetapi juga diutus keluar
untuk hadir, melihat, menilik, dan merasakan situasi di sekitar gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu melalui pembacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang adalah merupakan bagian dari cerita tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Kita bersama-sama diajak untuk menghayati siapa Kristus. Kristus bagi kita sebagai pribadi, sebagai gereja secara pribadi, maupun sebagai gereja sebuah persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 adalah sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang salah satu tugas gembala yang baik, yaitu dia menjadi penjaga pintu kandang domba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dari Alkitab edisi Study, dia menjelaskan kandang yang dimaksud di sini itu sebidang tanah yang ditutup oleh batu di sekelilingnya, dan di situ terdapat satu pintu. Pintu itulah yang memungkinkan domba-domba dapat masuk ke dalam kandang itu, dapat beristirahat dengan nyaman, dengan aman sampai besok pagi. Dan melalui pintu yang sama sang penjaga, dia akan membuka pintu untuk mengeluarkan domba-dombanya, dan dia membawa keluar domba-dombanya ke padang rumput. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus adalah pintu. Ayat yang ke-7 menyebutkan, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu bagi domba-dombanya, bagi murid-muridnya. Jadi tidak ada pintu lain, tidak ada jalan lain bagi domba-dombanya untuk menikmati kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, dan hidup dalam kelimpahan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-10, bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus mau mengatakan bahwa akulah pintu, maka pernyataan ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Yesus adalah jaminan keselamatan bagi murid-muridnya, karena hanya melalui Yesus satu-satunya kita menemukan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi yang menjadi persoalannya adalah bahwa sejak dulu kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah pintu masuk untuk menikmati kehidupan yang berkelimpahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus. Tetapi apakah kita mau hidup menjadi domba-domba yang mau mendengar dan mengenal suara sang gembala? Terkadang harus kita katakan dengan jujur, Bapak, Ibu, dan saudara, kita menjadi domba yang tuli. Kita menjadi domba yang bodoh. Menjadi domba yang tidak mau mendengar suara sang gembala.
Kita tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Sang Gembala. Padahal kita sadar betul bahwa kita adalah domba yang tak berdaya. Kita adalah domba yang rentan dengan berbagai macam cobaan. Kita adalah domba yang rentan dengan berbagai macam bahaya. Tetapi kita masih merasa diri so hebat, so jago, so pintar, dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan mengizinkan virus COVID-19 ini terjadi, manusia tidak bisa berbuat banyak. Ketika Tuhan mengizinkan virus COVID-19 ini terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Manusia begitu khawatir, cemas, secara berlebihan, sehingga melakukan tindakan-tindakan atau menunjukkan perilaku yang tidak dikehendaki oleh Allah. Misalnya, tidak sedikit yang justru memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sendiri, aksi borong kebutuhan pokok dan sebagainya. Situasi yang terjadi justru mendorong seseorang untuk menunjukkan sikap keegoisan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus sebagai Gembala yang baik mengingatkan dan mengajak kepada kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan, keselamatan dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai pintu masuk untuk hidup di dalam kelimpahan. Sehingga seharusnya bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, situasi saat ini justru mendorong gerejanya untuk semakin peka, semakin mengenal suara Kristus, untuk menghayati tugas panggilannya, bukan untuk menjadikan gereja atau orang-orang Kristen semakin egois, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Sebagai orang-orang Kristen yang telah menerima janji keselamatan di dalam Kristus Yesus, mendorong kita untuk memiliki sikap berani. Berani untuk membuka mata batin kita dan peduli kepada sesama. Peka terhadap keadaan sekitar, sehingga kita, gereja, mampu menunjukkan bahwa Yesus adalah Gembala yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik. Sebagai Gembala yang baik, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kristus senantiasa ada bersama-sama dengan kita untuk menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Sehingga kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram hidup bersama dengan Kristus. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga diajak untuk bersama-sama meneladani Kristus Sang Gembala.
Sebagai Sang Gembala, Kristus mampu menunjukkan sikap empati, peduli kepada domba-dombanya. Dia melindungi, dia menjaga, dan bahkan dia juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kata Sang Pemazmur, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan hidup kita sebagai gereja, di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kelemahan kita, mari kita menjadi gembala-gembala bagi sesama dengan menjadi oasis bagi sesama. Memberikan kesegaran, memberikan pengharapan bagi mereka. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kita diajak untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Keterbatasan tidak membuat kita sebagai gereja berhenti menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dalam keterbatasan kita meyakini bahwa Sang Gembala Kristus Yesus pasti membuka jalan, menuntun kita keluar kepada rumput yang hijau, sehingga kita bisa berbagi, peduli kepada sesama. Janganlah kita menjadi gereja yang egois, tetapi gereja yang mau menjadi gereja bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, dan akhirnya tetaplah Bapak, Ibu, dan Saudara, jaga kesehatan kita dan ikutilah arahan dan ketentuan pemerintah tentang penanganan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan menolong kita. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Marilah kita memberikan persembahan syukur, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata,
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Sambil kita persembahan diiringi oleh organ. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima. Hingga saat ini, kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghampiri-Mu yang kudus. Kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang berkenan sebagai gembala kami yang baik. Gembala yang senantiasa peka terhadap kehidupan domba-dombanya, memperhatikan keadaan domba-dombanya, sehingga kami sebagai domba-domba, kami boleh merasakan nyaman, damai, dan tenang dalam hidup kami. Walaupun kami sadar Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak berbagai macam persoalan harus kami hadapi. Namun firman-Mu hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Yesus Kristus Sang Gembala tidak akan pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus sebagai Gembala memberikan keberanian kepada kami untuk melangkah dengan kepala tegak, dengan mengarahkan pandangan kami ke depan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu itulah yang akan menolong dan memampukan kami. Dan Yesus sebagai Gembala juga memberikan keberanian kepada kami untuk membuka mata hati kami supaya kami dapat melihat bukan hanya diri sendiri, tetapi juga melihat dunia sekitar kami. Untuk menjadi pintu bagi mereka masuk dan menikmati ketenangan, kedamaian, dan sukacita
seperti yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap kami, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang saat ini sedang melaksanakan ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu akan segala keberadaan setiap keluarga kami masing-masing, akan segala pergumulan kami. Jikalau saat ini ada di antara keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam kegelisahan, kecemasan yang berlebih, dan kekhawatiran yang berlebih, Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini dapat menguatkan mereka sekalian, sehingga kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan Tuhan ubahkan dan gantikan dengan keyakinan dan pengharapan yang baru. Jikalau mereka saat ini sedang ada dalam kesulitan oleh karena pekerjaan, kesulitan ekonomi, ataupun persoalan relasi dalam keluarga, Tuhan juga kiranya ikut campur tangan, memberikan hikmat-Mu untuk dapat melihat cara Tuhan menolong dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami pun saat ini ingin berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kami ingin menyerahkan para orang tua kami dalam kasih-Mu. Engkau yang boleh memberkati mereka, hadir memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, anugerah dan kemurahan Tuhan kiranya juga menjamah mereka, baik melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan, serta proses perawatan yang sedang dilakukan. Dan kami pun saat ini berdoa bagi kehidupan persekutuan kami. Tuhan, tolong berkati gereja-Mu untuk menjadi gereja yang terus berkarya menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Berkati pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi dan juga panitia yang ada dalam rangka menghadirkan kasih Kristus sesuai dengan bidang pelayanan mereka masing-masing. Berikan hikmat-Mu dan kesungguhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami pun saat ini berdoa, ya Tuhan, dalam kebersamaan kami ingin berdoa bagi para buruh dengan segala persoalan dan pergumulan hidup mereka. Tuhan juga kiranya hadir bagi kehidupan mereka. Berikan kepada mereka hikmat-Mu, supaya mereka juga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat bekerja dengan tekun dan setia, penuh dengan kesabaran. Dengan demikian mereka pun boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami pun saat ini, ya Tuhan, ingin berdoa untuk penanganan penyebaran virus COVID-19 yang masih terus terjadi. Tuhan, tolong berkati semua lapisan masyarakat, semua satuan tugas, pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kami bahu-membahu, sehati sepikir, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung, sehingga apapun yang dilakukan dalam rangka penanganan penyebaran virus COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga penyebaran virus COVID-19 yang menakutkan dan mencemaskan dan mengkhawatirkan bagi kehidupan kami pun akan segera berakhir. Bapa, kami pun saat ini ingin berdoa untuk garda terdepan yang menangani para pasien positif COVID-19, para medis, dokter, perawat, maupun yang lainnya.
Tuhan tolong berkati mereka. Mereka boleh menjadi pahlawan bagi sesama. Tuhan tolong berkati, berikan kesabaran, berikan kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka pun ya Tuhan dapat menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan bagi sesama. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan. Terima kasih karena Engkau berkenan menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kami. Inilah segala doa dan juga harapan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini kami pun ingin berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu dan saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 412. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kini saatnya untuk mengakhiri ibadah ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati.